udah, kita coba lagi ya. Dek, Ya. lepas rem. Ya, gas. Kamu ngapain? Karena Tante tahu Tias nggak sama kamu. Kata siapa Tante Tias nggak sama aku, Tante? Buktinya? Miko. Gampang kok kalau kamu mau cerai. Kamu tinggal bilang aja ke papa kalau kamu mau cerain aku. Tapi masalahnya, kamu berani nggak? Kan kamu pengecut. Nggak bisa berbuat apa-apa kalau udah berhadapan sama papa kamu sendiri. Kenapa? Mau tampar aku? Tampar, sini tampar! Ini headphone punya siapa? Dari mana headphone ini? Oh, ini hadiah dari Teh Dara ya? Bukan dari Teh Alia? Pokoknya mah, Teteh minta sama Nisa. Kalau Teh Dara ngasih apapun, jangan pernah diterima. Lagian Teh Alia kenapa nggak ngajak Teh Dara ke sini? Teh Dara emang nggak kangen sama Nisa? Nis, udah tuh. Nisa cuma cukup nurut sama Teteh. Jangan banyak nanya. Nisa teh ngerti. Nis, Teteh kenapa berubah sih? Maafin Teteh ya Nisa. Teteh tuh pamit sama kamu. Teteh nggak mau ganggu kamu yang udah tidur. Teteh nggak tega bangunin kamu, Nis. Maafin juga. Teteh tadi udah sempet kasar sama kamu. Sebenarnya Nisa belum tidur. Nisa males ngomong sama Teteh. Nisa bingung. Teteh kenapa bisa tiba-tiba benci sama Teh Dara? Padahal kalau ada Teh Dara, kita bisa kumpul bareng-bareng. Kemarin, Teh Alia larang Nisa buat ketemu sama Cakra. Dan sekarang, Teh Alia larang Nisa buat ketemu sama Teh Dara. Ada apa sebenarnya? Nisa jadi berasa dikekang. Padahal dulu, sebelum kita ke Jakarta, semuanya baik-baik aja. Kamu teh sama Pak Reno nggak nyetir sendiri hari ini? Iya, soalnya kan hari ini ada kunjungan ke proyek, jadi sekali minta Reno yang nganterin. Ya udah tuh. Hati-hati. Nanya? Nah, aku balik lagi. Ingat ya, Ingat apa? ingat pesan aku. Jangan nekat nyetir sendiri kalau kamu mau pergi. Kamu kan belum punya SIM, ya. Jadi kalau kamu mau ngelancarin belajar naik mobilnya, udah cukup belajar di sekitar komplek ini aja. Oke? Kirain apaan? Ya, Janji? ya. Ini teh si Nisa di chat dari semalam gak dibales-bales.
Ada apa ya? Apa mendingan aku ke rumah Pondok Indah aja? Aku tuh harus pastiin kalau Nisa baik-baik aja. Udah deh, aku pesen taksi online. Alia? Iya, Mah. Kamu ngapain di depan sendirian? Alia mau pesen taksi online, Mah. Emangnya mau kemana? Alia mau ke rumah Pondok Indah soalnya ada barang yang ketinggalan jadi Alia harus ambil. Bukannya kamu udah punya mobil sendiri? Kenapa nggak dipakai mobilnya? Aduh, kumaha ini jawabnya. Kalau bilang aku nggak punya SIM, pasti Mama Helsita curiga. Masa anak pengusaha di New York nggak punya SIM? Udah mendingan kamu pakai mobil kamu ya. Karena untuk apa kamu punya mobil tapi nggak dipakai? Mau buat pajangan aja. Ya, masa yang punya mobil malah naik taksi online? Iya, Mah. Semoga nggak ada apa-apa ya Allah. Lagian Devan kan juga bilang kalau aku tinggal ngebiasain aja. Aku tuh udah bisa sebenarnya. Bismillah. Ya udah, Mah. Alia ambil kunci mobilnya dulu. Oke. Alia pamit ya. Oke, kamu hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau baru bisa nyetir mah harus begini, kata Devan teh. Pelan-pelan, ya. Lihat spion kiri kanan atas. Harus tenang dan hati-hati. Untung teh si Devan kalau ngajak aku ke rumah Pondok Indah lewat jalanan yang ini. Jadi aku teh udah apal. Tinggal pelan-pelan aja dan hati-hati ya. Halah, sah si Eta nelpon lagi nyetir. Ya Allah, Devan telepon. Kumaha tuh? Nggak diangkat atuh ya? Kalau diangkat ntar Devan jadi tahu aku nyetir keluar rumah sendiri, jauh-jauh lagi ke Pondok Indah. Kewe lah, kalau udah nyampe angkatnya. Kok malah nggak diangkat sih? Coba lagi. Nah sih nelponin melulu, ntar dulu Devan, ini teh kagok. Nelponin melulu gini apa ada yang penting ya? Yaudah weh, angkat deh. Halo, Devan? Halo ya, nanti begitu Rena udah selesai nganterin aku ke proyek, dia langsung balik untuk nemenin kamu bikin SIM ya. Jadi nanti kamu tunggu. Kamu lagi nyetir ya? Kamu mau kemana? Iya tuh, maaf, ini teh aku lagi mau ke rumah Pondok Indah. Aku mau nyamperin Nisa. Aku teh takut, soalnya Nisa di chatnya nggak balas-balas. Kan aku udah bilang kamu nggak boleh nyetir jauh-jauh, kan belum punya SIM. Ih, justru matakna, tadinya kan mau naik taksi online, mau pesan. Terusnya tiba-tiba si Mama ngomong, udah ada mobil kenapa harus naik taksi? Ntar yang ada Mama curiga kalau misalnya aku teh bukan anak orang kaya. Maknya udah ada mobil masih naik taksi, cendernya gitu. Dia nggak pernah dengerin aku. Yaudah, kamu share log posisi kamu ya, yang live. Gak usah, kan kamu ada kerjaan, masa nyusul?
Ya tapi kamu nggak boleh dong nyetir sendiri, nanti kalau kamu kenapa-napa gimana? Udah, nggak usah atulah. Kamu kan ada proyek, udah kamu lanjut aja. Aku bisa sendiri ini, hati-hati kok, pelan-pelan. Tuh, kamu lihat nggak? Pelan-pelan ini teh aku. Kalau bisa mah nggak nengok-nengok kepalanya, matanya aja. Nggak, pokoknya kamu Sherlock posisi kamu sekarang. Pinggirin mobil kamu, tungguin aku di situ. Iya tuh ya, aku share live vlog ya sekarang ya. Reno, kita muter balik ya. Saya mau nyusul Alia. Begitu Alia udah kirimin Sherlock posisi dia, nanti aku langsung forward ke kamu. Baik, Pak. Apaan sih ini tuh? Alia? Kenapa Alia? Enggak, ini teh ada mobil mepet-mepet. Alia, kamu tenang ya. Aku segera nyusul ke sana. Kamu nyetirnya hati-hati. Iya. Reno, tadi Sherlock posisi Alia yang saya kirimin, kamu udah terima kan? Sudah, Pak. Udah, langsung kebut ke sana ya. Buruan. Ya, Pak. Udah, kamu hati-hati ya. Iya, cepet ya Devan. Awas atuh. Kan aku udah bilang ini. Kamu tuh nggak pernah mau dengerin aku sih. Hati-hati Alia. Neng, kacanya dibuka, Neng. Sendirian aja. Sini dong gabung sama kita. Kalian mau ngapain? Kok mepet-mepet? Neng, baru belajar nyetir ya? Kaku banget nyetirnya. Nyetir sendirian bahaya loh. Kalau sama kita terjamin aman. Iya, Neng. Ntar abang antar sampai tujuan. Bener, Neng. Ayo sini sama abang. Ini nggak jelas. Buka lagi kacanya, Neng. Kacanya dibuka, Neng. Apaan sih ini cowok-cowok teh? Neng, sini. Buka jendelanya lagi dong. Kita kan pengen lihat wajah Neng. Apaan sih, iseng banget di mobil. Ya udah, Neng, kalau nggak mau ikut kita cabut duluan ya. Bye-bye. Alhamdulillah, si cowok-cowok iseng teh pergi. Yang nggak jelas banget sih. Ngapain cuma mepet-mepet aku? Bisa belajar mobil nih. Kiri kan ini rem. Nggak bisa diinjak. Kok malah makin cepat? Ini kita kumaha? Remnya tak blok ya? Ini nggak bisa direm. Ini udah. Ya Allah. Kumaha ini? Kok bisa ngerem? Ya, loh. Halo bos, misi berhasil dan adik ipar bos terlihat sangat panik. Cewek itu kacau banget bawa mobilnya bos. Paling bentar lagi juga bakal nabrak. Oke, kerja bagus.
Ini akibatnya kalau lo berani ikut campur urusan gue, Alia. Urusan rem sudah beres, Bos. Rem diputus sesuai instruksinya, Bos. Oke. Besok lo berdua lanjutin rencananya. Lo awasin adik ipar gua, ya. Lo pepet sampai bikin dia panik, ngerti? Tunggu, Bos. Kalau misalkan dia panik dan dia kecelakaan, gak selamat adik ipar Bos, gimana? Justru itu yang gue mau. Ya, bikin dia nggak selamat. Tapi ingat, kalian berdua harus bikin ini seolah-olah kecelakaan biasa aja. Gak ada yang ganjal, ngerti? Oke, Bos. Oke, Bos. Nih, gue mau, ya, kalian berdua hati-hati. Jangan sampai ini membahayakan kita semua. Oke? Siap, Bos. Bisa diatur, Bos. Gue yakin Alia pasti nggak akan bisa selamat kali ini. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini tuh gimana caranya? Aku berhentiin mobilnya dengan selamat. Remnya tuh nggak bisa. Alia! Turunin jendelanya! Devan! Devan! Alia! Kamu pelan-pelan aja nyetirnya! Gak bisa! Mobilnya gak bisa ngerem! Kayaknya remnya blong! Nggak mungkin remnya blong, ini kan mobilnya baru. Kan kita juga baru habis pakai tadi, aman-aman aja kok. Gak tahu, aku gak tahu kenapa. Ini gak bisa ngerem. Tolongin. Yaudah. Kamu jangan panik, tenang. Reno, sejajarin mobilnya sama jendela belakang. Saya akan lompat. Pak Devan yakin, Pak. Ini bahaya, Pak. Yang ada cara lain. Nggak mungkin Alia celaka. Sejajarin. Oke, baik. Saya akan coba sejajarkan, Pak. Alia, udah kamu turunin jendela belakang. Aku akan lompat. Hah? Jangan dong, bahaya. Udah, turunin aja. Ya Allah. Iya. Tahan segini speed ya, Reno. Alia, aku akan lompat. Udah, kamu fokus ke jalanan. Aku tahu kamu jatuh. Rapetin lagi, Reno. Deketin. Hati-hati, Devan. Tahan speed segini. Rapetin lagi, Reno. Oke, di hitungan ketiga saya akan lompat, Reno. Jaga speednya. 1, 2, 3. Pak Devan.
Devan! Terus ini gimana? Ayah, kamu geser ke sana. Geser kemana? Geser ke sebelah. Aku pegangin. Geser. Pegangin. Aku pegang. Remnya belum. Tadi aku udah bilang emang remnya belum bisa direm. Devan. 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 Devan bangun, Devan. Devan bangun. Devan bangun, Devan. Devan bangun. Devan bangun atuh. Tolong! 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 Pak Devan! Pak Devan! Boleh! Boleh nggak apa-apa? Saya nggak apa-apa tapi Pak Devan. Sebentar, Bu. Kasih saya ruang. Pak Devan. Pak. Pak Devan bangun, Pak. Boleh tenang ya? Saya akan telepon ambulans. Cepat, cepat. Cepat hubungi ambulans, cepat. Devan. Devan bangun. Devan bangun. Kamu harus kuat, bangun. Devan. Kuat ya. Kamu harus kuat. Maaf, Mbak. Mbak harap tunggu di sini ya. Bu Alia, sabar ya, Bu. Pak Devan sudah di dalam dan akan ditangani. Kita berdoa aja, Bu. Semoga Pak Devan lekas membaik. Sebaiknya Ibu juga menelpon keluarga Pak Devan agar mereka tahu soal kecelakaan ini. Astagfirullahaladzim. Biar saya telepon sekarang. Miko, Papa harap kamu lebih fokus di proyek kita di Tegalaya, ya, dan selesaikan tepat waktu. Iya, Pak. Aku janji sama Papa. Aku akan menyelesaikan proyek itu tepat waktu. Dan aku nggak akan ngecewain Papa. Good. Itu yang Papa harapkan dari kamu.
Alia. Tumben Alia telepon papa. Halo, Alia, ada apa? Halo, Pak. Pak Alia mau ngabarin, Pak. Devan kecelakaan. Alia, kamu yang benar. Devan kecelakaan. Apa? Devan kecelakaan? Gue nggak salah dengar. Gimana keadaan Devan? Di mana dia sekarang? Alia juga nggak tahu, Pak. Alia baru sampai aja di rumah sakit. Terus sekarang Devan lagi ditangani di ruang IGD. Rumah sakit mana? Rumah sakit mana? Oke. Papa segera ke sana ya. Tolong Alia, tolong kabarin Papa terus perkembangan Devan ya. Iya, Pak. Iya. Ada apa, Pak? Devan kecelakaan. Dan sekarang di rumah sakit. Jadi bukan Alia yang kecelakaan, tapi Devan. Kok bisa sih? Yo, Mama udah tahu soal ini, Pak? Belum. Tolong kamu telepon Mama, bilang sama Mama suruh nyusul ke rumah sakit ya. Baik, Pak. Kamu temenin Papa ke rumah sakit. Ya, Pak. Ayo. Nisa. Siapa ya? Nisa teh nggak kenal sama Teteh. Dara. Kita bilang ke mamanya apa nih? Bilang aja, pelajaran taman hari ini nggak ada. Kamu yang bilang ya, aku mau cari cemilan dulu nih. Yang asin, manis, crunchy, lembut. Banyak mau deh. Nih, makan Dilan Cream. Pas buat tamu yang banyak mau. Wih, baru ya dari Dilan. Wah, ada taburan gulanya. Ikutin aku ya, buka Dilan Cream, digigit coklatnya. Lumer di mulut. Enaknya perfect. Buka Dilan Cream, digigit coklatnya. Beneran lumer di mulut. Asinnya, manisnya, crunchy-nya, lembutnya, semuanya perfect. Dilan Cream, krim. Enaknya bikin rindu. Cuma 1.000-an lagi harganya. Dengar-dengar ada yang bolos nih. Bilangin Mama ah. Ih, Kakak. Pelajaran tamannya tuh bentrok sama les aku. Mana sekarang lapor. Berlapis-lapis banget sih masalah kalian. Nih, dilanin aja dulu sama Dilan sandwich. Yang enaknya berlapis-lapis. Coklatnya wangi, tebal, krim vanilanya manis. Enaknya bikin lapar dan masalah yang berlapis-lapis langsung hilang sekaligus. Coklat Dilan, enaknya bikin rindu. Kenapa ini teh harus terjadi sama Devan? Aku teh takut
sampai terjadi apa-apa sama Devan, aku merasa bersalah pisan ya Allah. Devan kecelakaan karena aku. Ya Allah, hamba mohon, selamatkanlah Devan, pulihkan kembali keadaannya. Bu Alia, minum dulu, Bu. Terima kasih. Bu Alia harus diperiksa juga, Bu. Takutnya Ibu luka. Enggak, saya baik-baik aja. Saya sama sekali gak luka. Dan semua itu karena Devan yang berusaha melindungi saya pada saat kejadian kecelakaan itu. Saya takut. Takut Devan kenapa-napa. Itu semua karena saya. Tanggung jawab Pak Devan ke Bu Alia. Itu bukan sekedar omongan, Bu. Ataupun tertulis dalam perjanjian. Apapun itu, Pak Devan akan melakukannya, Bu. Itu sudah menjadi pilihan Pak Devan. Ibu nggak harus merasa bersalah. Semoga keadaan Pak Devan lekas membaik ya, Bu. Amin. Ibu nggak apa-apa, saya tinggal. Saya harus mengecek soal kejadian tadi, Bu. Iya, nggak apa-apa. Saya mau di sini, saya mau tunggu Devan. Baik kalau gitu, saya permisi ya, Bu. Ceritanya panjang. Teteh nggak bisa ceritain semua itu sama Nisa sekarang. Pokoknya mah, Teteh minta sama Nisa, kalau Teh Dara ngasih apapun, jangan pernah diterima. Kenapa gitu? Pokoknya mah nggak boleh nurut sama Teteh ya. Aku sayang banget sama Teh Alia. Gak bisa aku marah lama-lama. Malahan jadinya kepikiran terus sama Teh Alia. Aku balas aja chat Teh Alia semalam. Sekalian aku mau tanya ke Teh Alia. Maaf Teh, Nisa baru sempat balas chat Teteh. Nisa bingung, kenapa Teteh ngelarang Nisa nerima hadiah dari Teh Dara. Ada apa sebenarnya Teh? Kenapa Teteh nggak pernah cerita apa-apa ke Nisa? Kalau emang Teteh ada masalah sama Teh Dara. Rasanya kepala aku Teh mau pecah. Aku nggak bisa jelasin sekarang ke Nisa tentang Teh Dara, ya Allah. Apalagi sekarang aku lagi mikirin keadaannya Devan. Aku khawatir sama Devan. Kenapa ada aja kejadian yang bikin aku bahaya? Setelah aku lihat perselingkuhannya Kamiko. Belum lagi Kamiko sempat ancam aku. Apa jangan-jangan kejadian ini ulahnya Kamiko? Ya sekarang aja lah kalau misalnya mau ngajak jalan, mumpung gue bisa. Iya, penggantinya semalam. Ya lagian lu juga kalau ngajak gue hangout suka malam-malam gak waktu. Mana lah gue bisa. Tania!
Tania! Bentar ya, mama mertua gue manggil-manggil. Nanti gue telepon balik lagi, oke? Iya, Ma. Kenapa? Mama kenapa? Kok mama kelihatan panik gitu? Kamu ikut mama ke rumah sakit. Devan kecelakaan. Hah? Kecelakaan? Kejadiannya gimana, Ma? Udah, kamu gak usah banyak nanya. Papa sama Miko udah nungguin kita di rumah sakit. Kamu siap-siap ya? Oke. Nisa. Siapa ya? Nisa teh nggak kenal sama Teteh. Dara. Nisa. Teteh kangen pisan sama Nisa. Nisa kumaha dah, Mam? Alhamdulillah Nisa baik. Kalau Teteh gimana? Teteh alhamdulillah baik. Baik. Teteh seneng banget bisa ketemu sama Nisa. Dan Teteh seneng akhirnya Nisa masih ingat sama Teteh. Ya pastilah Teh. Walaupun tadi Nisa agak kaget. Nisa sering lihat foto-foto Teteh di rumah. Teteh cantik banget. Penampilan Teteh berubah banyak banget. Makanya tadi aku nggak nyangka. Bisa maaf, bisa wae. Teteh kangen pisan sama Nisa. Nisa gimana? Seneng gak hadiah dari Teteh? Nisa suka banget Teh. Makasih ya. Sami-sami. Syukurlah kalau Nisa suka. Teteh habis berantem ya sama Teh Alia? Kamu teh kenapa ngomong kayak gitu? Soalnya kemarin Teh Alia marah-marah gara-gara Nisa terima hadiah Teteh. Ya. Teteh juga gak nyangka ternyata Alia teh masih marah sama Teteh. Gara-gara Teteh tuh udah lama gak pulang ke kampung. Padahal kalau Alia tahu, Teteh di Jakarta itu tuh berjuang. Teteh di Jakarta tuh cari uang buat kehidupan kamu, buat kehidupan Alia. Tapi tetap aja Alia tuh gak ngertiin Teteh. Jadi ya apapun yang Teteh lakuin itu semua sia-sia. Teteh nggak usah khawatir. Bisa percaya kok sama Teteh. Buktinya, Teteh kesini buat nemuin Nisa. Hatur nuhun ya. Nisa mau ngertiin Teteh. Nisa teh baru pulang sekolah. Ya. Mau ikut jalan-jalan gak sama Teteh? Kemana? Kemana aja. Kita muter-muter, we. Kita melepas rasa kangen Teteh sama Nisa. Mau. Kelihatan Nisa mau. Nisa juga di rumah nggak ngapa-ngapain. Ayo tuh, sak-sak masuk mobil sekarang ya. Alia? Apa yang terjadi, Alia? Pak,
rem mobilnya Alia blong. Devan ngindarin tabrakan sama truk. Sampai akhirnya mobilnya nabrak tiang listrik. Aneh. Orang suruhan gue kasih info kalau Alia lagi nyetir sendiri. Kenapa malah akhirnya ada Devan juga di mobil itu? Pak, gimana keadaan Devan? Papa juga belum tahu, Ma. Dengan keluarga Pak Devan? Iya, saya orang tuanya Devan. Gimana kondisi Devan? Tenang Pak, jangan terlalu khawatir. Karena saat ini kondisi putra Anda itu cukup stabil. Devan hanya mengalami luka ringan dan beberapa memar di atas pelipis matanya. Syukurlah. Tapi walaupun begitu, kita akan tetap nanti akan melakukan observasi untuk memastikan kalau cedera yang dialaminya itu tidak terlalu serius, Pak. Baik, dokter. Apa sekarang kami bisa melihat Devan? Bisa, Pak. Tapi tunggu sebentar ya, karena para medis sedang mempersiapkan kepindahan pasien ke ruang rawat. Sebaiknya sambil menunggu, pihak keluarga mengurus administrasi dulu ya. Tepatnya ada di sebelah kanan lorong ini. Baik. Kalau begitu, saya tinggal dulu. Ya, makasih ya. Miko, tolong kamu beresin ya. Tania, kamu temenin Miko ya? Iya, Ma. Iya, sayang. Teteh bener-bener hebat, bisa punya mobil bagus. Pasti Teteh sukses ya di Jakarta. Gimana, kamu senang jalan-jalan sama Teteh? Iya Teh, pasti. Teteh kerja apa? Kok bisa punya mobil bagus gini? Teteh di Jakarta kerja kantoran. Oh gitu. Terus sama ini Teteh kenapa nggak pernah pulang kampung? Coba aja Teh Dara pulang. Ibu pasti senang keluarga kita lengkap. Ibu sering bilang kangen sama Teh Dara. Iya, kumahanya Teteh juga sebenarnya mah kangen sama ibu. Tapi ya, terus kayak si bapak. Daripada harus Teteh pulang terus berantem terus sama bapak, ya mendingan Teteh nggak usah pulang sekalian. Iya sih Teh. Nisa juga nggak nyaman sama bapak. Tapi mau gak mau harus tinggal serumah sama dia. Sabar ya, Nis ya. Oh iya, kamu teh sekarang kelas berapa sih? Nisa udah kelas 9. Ya Allah, nih teka rasa kamu tuh udah gede ya. Udah kelas 9 aja. Terus kamu hobinya apa, Nis? Ada ekskul di sekolahan? Nisa sih lagi suka ngelukis. Ngelukis? Ih, ini sama Teteh. Teteh juga seneng ngelukis, seneng mewarnai Teteh mah. Oke, kalau gitu Teteh sekarang mau beliin perlengkapan lukis buat Nisa ya? Oh, enggak Teh, nggak usah. Ih, kamu Teh kenapa tuh? Masa sama Teteh sendiri kagok? Teteh ini kan kakak kamu, ya nggak apa-apa tuh, ya? Nisa, kamu Teh jangan sungkan atuh. Teteh ini kan kakak kamu. Ya? Ya nggak gitu Teh. Oke, sekarang kita beli semua perlengkapan lukis ya buat kamu. Iya Teh, mau. Devan,
gimana kondisi kamu? Kamu baik-baik aja kan? Beneran kan? Iya. Maaf ya, gara-gara kamu berusaha buat lindungin aku, kamu malah luka. Enggak, aku nggak apa-apa kok. Kamu sendiri gimana? Udah diperiksa sama dokter? Gak perlu, aku gak kenapa-napa kok. Aku sama sekali gak luka. Udah, kalau gitu kan aku justru jadi lebih tenang karena kamu baik-baik aja. Udah, kamu jangan nangis lagi ya, jangan sedih. Aku nggak apa-apa kok. Devan, Papa barusan ketemu dokter. Dokter bilang kamu masih harus diobservasi dulu untuk memastikan nggak ada luka serius pada kamu. Ya. Dan Papa juga minta pihak rumah sakit untuk memberikan perawatan intensif untuk kamu. Aku udah enakan kok, Pak. Aku nggak apa-apa. Lagian kan ini cuma kecelakaan kecil aja, Pak. Nggak apa-apa-apanya. Lihat aja kondisi kamu sampai kayak gini, Van. Dan aku perhatiin ya, semenjak kamu nikah, ada aja musibah ya. Kebakaran restoran, kecelakaan mobil. Jangan-jangan habis ini ada apa lagi coba? Dan itu selalu ada hubungannya sama Alia lagi. Kak, tadi Alia dalam bahaya. Kalau aku tidak melindungi dia, aku yang akan merasa lebih bersalah. Ya tapi buktinya seperti itu, Van. Alia, aku heran sama kamu ya. Kenapa sih hidup kamu ini ya selalu dipenuhi dengan masalah terus? Kenapa Kak Miko bisa ngomong kayak gitu? Bukannya Kak Miko yang paling tahu kenapa semua ini bisa terjadi? Bukannya Kak Miko yang mau aku celaka? Aku heran sama kamu ya. Kenapa sih hidup kamu ini ya selalu dipenuhi dengan masalah terus? Kenapa Kak Miko bisa ngomong kayak gitu? Bukannya Kak Miko yang paling tahu kenapa semua ini bisa terjadi? Bukannya Kak Miko yang mau aku celaka? Sial, ngapain lagi gue sudutin Alia? Ini namanya mancing piranha. Miko, gimana kalau Alia sampai buka soal darah? Nisa. Ya. Nah, standingnya udah, kanvasnya udah, brushnya udah deh. Teh, ini kebanyakan. Nisa cuma butuh beberapa doang kok. Gak apa-apa, Nis. Teteh kan juga sedang ngelukis. Jadi Teteh tahu mana yang terbaik buat kamu. Ya kamu semangat lukisnya. Pokoknya mah, Teteh minta sama Nisa. Kalau Teh Dara ngasih apapun, jangan pernah diterima. Teh, gimana kalau Teh Alia tahu? Pasti dia bakal marah. Dia udah ngelarang aku buat menerima apapun dari Teh Dara. Lebih baik Nisa nggak usah ngomongnya sama Alia. Gimana ya, Teh? Gini. Nisa nurut sama Teteh.
supaya aman semuanya, Nisa jangan bilang sama Alia ya. Ini rahasia kita berdua. Janji? Janji. Teteh mau minta nomor telepon kamu boleh? Jadi nanti kalau misalnya Teteh mau ketemu, Teteh bisa langsung hubungin Nisa deh. Boleh. Boleh? Nisa nomornya save di sini. Coba nomornya Nisa berapa? Teteh save. Deh. Sip. Yuk pulang yuk, panas. Yuk. Bisa? Bisa, ya. Bisa. Oke. Sini kanvasnya simpen di belakang aja. Maksud kamu apa bicara gitu? Kamu nuduh Miko? Kalau kamu mau nuduh Miko, kamu harus punya bukti. Jangan asal bicara kamu. Sembarangan. Ma, udah nggak usah dipermasalahkan lagi. Ya, udah tenang aja. Mungkin tadi Alia terpancing emosinya karena kata-kata Miko sebelumnya yang terkesan menyalahkan dia. Ma, udah lupain aja deh. Nah, nggak bisa gitu deh, Pak. Ini tuduhan serius. Tega-teganya nuduh Miko punya niat untuk mencelakakan dia tanpa bukti apapun. Ini namanya fitnah. Ini jahat sekali, Devan. Sekarang kamu jawab. Apa untungnya Miko mencelakakan kamu? Gawat ini. Kalau Mama terus neken Alia, bisa-bisa Alia ngebongkar rahasia gue. Kenapa kamu diam aja? Saya tanya kamu. Ayo jawab. Tapi, kenapa Alia diem aja dicecar Mama? Dia kan bisa aja bela diri dia dengan ngebongkar rahasia gue. Kalau aja bukan karena ancaman Teh Dara, aku udah jawab pertanyaannya Mama sekarang. Tapi aku Teh nggak bisa ngebongkar rahasia kami kok sekarang. Teh Dara bisa marah. Terus pasti Teteh akan balas dendam ngancurin hidupnya Nisa. Aku nggak mau Nisa jadi korban. Bener kan? Dia hanya nuduh sembarangan. Padahal apa yang dikatakan Miko itu memang fakta. Semenjak dia jadi bagian keluarga kita, masalah terus aja berdatangan. Enggak kayak gitu juga dong, Ma. Udahlah, nggak usah dipermasalahkan lagi. Kenapa, Devan? Mama hanya mau melindungi keluarga Mama. Hari ini kamu kecelakaan. Untung aja kamu selamat. Gimana kalau kejadian ini terjadi lagi? Udah Ma, lagi pula itu musibah. Nggak ada yang mau dapat kejadian kayak gini, terutama Alia sebagai istrinya Devan. Lihat segimana Alia cemas dengan keadaan Devan sekarang, Ma. Jadi lebih baik mulai dari sekarang kita nggak perlu lagi menyudutkan Alia. Tanya, kamu nggak usah belain Alia. Alia nggak pantas untuk dibela. Sudah cukup. Cukup. Papa rasa cukup. Ya. Ini bukan waktu yang tepat untuk berantem seperti ini. Devan lagi sakit. Dan Papa harap kita semua keluar.
Devan, kamu istirahat ya, pulihkan kondisi kamu. Alia, terus kabarin Papa perkembangan Devan, ya. Iya, Pak. Ayo keluar semuanya. Devan, aku keluar sebentar ya. Alia, sebaiknya mulai dari sekarang kamu gak perlu bicara yang gak perlu. Mungkin kamu tahu sesuatu, tapi ada baiknya kalau misalnya kamu pura-pura gak tahu apa-apa. Daripada kamu speak up, nanti malah bikin Mama sama Miko marah. Dan itu cuma bakal bawa bumerang ke diri kamu sendiri. Kamu renungin baik-baik ya kata-kata aku. Aku ngomong kayak gini karena aku mau kamu sama Devan ngejalanin hidup dengan tenang. Ya. Makasih ya, Kak. Yaudah kalau gitu aku masuk dulu ya. Kenapa kata Nia nasehatin aku teh kayak gitu ya? Seolah kata Nia udah tahu rahasianya Kak Miko. Mau minta maaf sekali lagi. Maaf ya, aku gak dengerin omongannya kamu. Buat gak nyetir jauh-jauh, semuanya malah jadi kayak gini. Maaf ya, Devan. Mungkin aku salah juga, kecepatan beliin kamu mobil. Harusnya nunggu sampai kamu belajar, sampai benar-benar lancar nyetirnya. Sama kamu udah punya SIM. Pasti sekarang teh mobil barunya rusak. Maaf ya. Udah. Gak usah pikirin soal itu. Tenang aja. Pelan-pelan. Tapi ada hal lain yang aku mau bicarain sama kamu. Soal kontrak kita. Tolong kamu jangan terlalu susah kalau mau dibilangin. Maksudnya? Kamu masih ingat kan? Selama pernikahan kontrak ini, aku udah wanti-wanti ke kamu. Aku cuma minta satu hal ke kamu. Jangan bikin masalah. Tapi tadi bisa-bisanya kamu ngomong sembarangan di depan seluruh keluarga. Sampai kamu nuduh Miko segala. Aku teh nggak ngomong sembarangan, Devan. Emang bener kok Kak Miko teh punya niat buruk sama aku. Tuh kan, kamu tuh emang susah dibilangin. Keras kepala banget kamu. Mama aku ada benernya juga. Kalau kamu nuduh seseorang tanpa bukti, itu namanya fitnah. Tapi aku teh nggak fitnah. Terus kenapa tadi kamu diam aja begitu Mama nanya ke kamu? Iya karena aku gak mau memperkeruh keadaan, Devan. Dan aku juga gak mau kalau sampai rahasianya Kak Miko terbongkar. Rahasia? Rahasia apa? Kalau kamu nuduh seseorang tanpa bukti, itu namanya fitnah. Tapi aku tidak fitnah. Terus kenapa tadi kamu diam aja begitu Mama nanya ke kamu? Iya karena aku gak mau memperkeruh keadaan, Devan. Dan aku juga gak mau kalau sampai rahasianya Kak Miko terbongkar. Rahasia? Rahasia apa? Alia?
Maksud kamu apa? Kamu tutupin apa soal Miko? Alia, kamu jangan diam aja. Jawab aku. Gak ada apa-apa. Gak mungkin gak ada apa-apa. Tadi jelas-jelas aku dengar kamu megang rahasianya Miko. Kamu diam. Jujur sama aku. Dia ngancam kamu ya? Enggak, Devan. Aku teh kebawa emosi. Makanya aku kelepasan ngomong kayak gitu. Kamu tuh harus hati-hati kalau ngomong. Jangan gara-gara terbawa emosi jadi kamu akhirnya jadi ngomong sembarangan. Ingat ya, kalau Miko sampai tersinggung dan jadi marah sama kita, itu bisa mengancam pernikahan kontrak kita. Itu bisa jadi bikin masalah besar deh buat kita. Ngerti gak sih kamu? Bisa gak sih sekali aja kamu tuh jangan kayak keluarga kamu? Kamu nyalahin aku terus. Kamu gak ngerasain ada di posisi aku tuh gimana. Aku capek, aku merasa disudutin. Bukan cuma sama kami kok, sama mama kamu juga. Aku sakit hati deh, Pak. Alia. Kenapa Kamiko bisa ngomong kayak gitu? Bukannya Kamiko yang paling tahu kenapa semua ini bisa terjadi? Bukannya Kamiko yang mau aku celaka? Kurang ajar Alia. Berani dia ngomongin gue di depan papa. Tapi anehnya kok pas ditanya dia malah diem gak jawab. Dia gak ngebongkar perselingkuhan gue sama Dara. Apa dia diem karena takut sama ancaman gue? Atau malah dia punya rencana lain sebenarnya? Miko? Miko? Yuk. Oh, iya Mak, ayo. Kenapa Miko kelihatan gelisah habis dituduh Alia? Apa Miko memang yang menyebabkan ini? Aku harus tanya ke Miko nanti apa benar ada sangkut pautnya dia atas tuduhan Alia. Gue dulu sedekat ini lagi sama Alia. Tapi emang sih, hubungan Alia sama gue tuh gak pernah lebih dari sahabat. Sekarang dia udah nikah sama Devan. Dan kayaknya hubungan mereka tuh mesra banget. Seolah mereka saling cinta. Padahal kan Alia udah pernah ngomong sama gue ya. Kalau dia nikah sama Devan, itu semua karena cinta. Supaya Nisa bisa bebas dari juragan Komar dan supaya dia bisa lunasin utang bapaknya. Gue tahu banget Alia. Alia tuh orangnya nggak mudah jatuh cinta sama orang. Apa mungkin ya gue bisa sedekat ini lagi sama Alia? Oh iya, Jenny kok belum hubungin gue ya? Cuma dengan cara gue deketin Jenny, gue bisa lebih tahu dalam soal pernikahan Alia sama Devan. Coba gue hubungin dulu Jenny. Ngapain ya?
Ngapain sih ini orang telepon-telepon? Males ah. Bisik banget sih. Halo? Hai Jen. Jen, lo lagi ngapain Jen? Kalau sumpah lo nggak sibuk, lo mau nggak nemenin gue nonton Jen? Aduh, sorry ya, aku nggak bisa. Kenapa? Soalnya udah janji sama teman gak enak kalau aku ngebatalin. Oke, ya udah. Nggak apa-apa Jen, mungkin lain kali kita bisa nonton bareng ya. Iya, yaudah aku siap-siap dulu ya Cakra ya. Bye. Siapa Cakra? Pak? Enggak, bukan siapa-siapa kok, cuman teman biasa. Tapi kayaknya kamu menghindari dia. Bener hanya teman. Iya Pak, cuman temen. Tapi dia kelihatan banget kayak pengen ngedeketin aku gitu Pak. Kalau memang dia serius, kenapa nggak kamu kasih dia kesempatan? Enggak, Pak. Aku nggak bisa. Aku tetap bakalan nungguin Devan, Pak. Aku bakalan tetap nungguin Devan sampai Devan nikahin aku. Aku nggak bisa, Pak, deket sama cowok lain selain Devan. Segera transfer uang 50 juta ke nomor rekening saya. Kalau Bapak tidak transfer uang yang saya minta, jangan salahkan kalau rekaman CCTV yang Bapak suruh hapus kemarin tersebar. Kurang ajar, berani dia mulai meras aku ini orang. Jen, Papa telepon dulu sebentar ya. Iya, Pak. Kamu terlalu gegabah, Alia. Aku cuma mau kamu sadar itu. Pak. Masuk. Gimana keadaan Pak Devan? Cuma luka ringan. Syukurlah kalau gitu, Pak. Mobil Bu Alia sudah saya bawa ke bengkel, Pak. Sudah dicek? Sudah, Pak. Tapi ternyata kabel remnya itu terputus secara tidak wajar, Pak. Tidak wajar? Ada bekas potongan pada kabel remnya, Pak. Berarti ada orang yang sengaja memutusnya. Sensor dari airbag juga tidak aktif, Pak. Tapi waktu saya ajarin Alia nyetir, mobilnya baik-baik aja loh. Artinya setelah itu ada yang memang sengaja menyabotase rem mobil Alia. Kamu harus lidiki soal ini. Cari tahu siapa yang sudah secara sengaja putusin kabel rem dari mobil Alia. Dan kamu juga lapor ke polisi ya soal orang yang mepet mobil Alia. Saya mencurigai bahwa mereka pelakunya. Baik, Pak. Saya permisi ya, Pak. Baik. Ih, astagfirullahaladzim. Apa-apaan sih ini, Teh? Kenapa, Alia? Enggak, ini Teh ada mobil mepet-mepet. Kenapa Kak Miko bisa ngomong kayak gitu? Bukannya Kak Miko yang paling tahu kenapa semua ini bisa terjadi? Bukannya Kak Miko yang mau aku celaka? Apa benar Kak Miko punya niat jahat ke Alia? Apa yang Alia bilang, kalau dia pegang rahasia Miko, apa itu benar? Tapi rahasia apa? Selama ini Alia nggak mungkin asal ngomong kalau nggak ada bukti. Alia, kamu di mana? Kamu tuh harus hati-hati kalau ngomong.
Jangan gara-gara terbawa emosi jadi kamu akhirnya jadi ngomong sembarangan. Ingat ya, kalau Miko sampai tersinggung dan jadi marah sama kita, itu bisa mengancam pernikahan kontrak kita. Itu bisa jadi bikin masalah besar deh buat kita. Ngerti gak sih kamu? Aku teh yakin pisan kalau yang berusaha nyelakain aku teh Kamiko. Siapa lagi coba? Kalau orang lain mah mau ngapain? Orang selama ini Kamiko yang ngancem-ngancem aku. Sekarang Kamiko ngelihat aku baik-baik aja. Pasti dia gak akan tinggal diam. Pasti besok-besok dia juga ngelakuin hal jahat lagi. Aku teh kudu kumaha ya Allah. Lagi di taman rumah sakit, nenangin diri. Halo? Ya. Oke. Saya akan berikan apa yang kamu minta. Tapi saya nggak mau transfer. Kita harus ketemu. Karena saya mau pastikan bahwa file aslinya saya terima. Besok saya bisa. Kamu tentukan aja di mana. Kabari saya. Lo berdua bohongin gue ya? Bos, beneran bos. Kami berdua melihat Alia, adik ipar bos itu, masuk mobil sendirian dan nyetir mobil sendirian, bos. Kalau Alia nyetir, kenapa bisa adik gue yang celaka? Hah? Bohongin gue lo berdua? Itu yang kita bingungin, bos. Sebelum kita melakukan apa yang bos instruksikan, kita sudah cek betul-betul semuanya, bos. Dan ternyata, tiba-tiba di jalan adiknya bos masuk ke dalam mobil itu, bos. Hah? Gak masuk akal alasan lo, tau nggak? Buktinya, adik gue yang celaka, bukannya Alia. Gimana sih lo? Bos, kami berani bersumpah, bos. Kalau kami berdua ngelihat Alia sendirian di dalam mobil itu, bos. Dan dia nyetir mobil itu sendirian, bos. Udah, gue nggak mau dengar alasan apapun dari kalian berdua, ya. Yang terpenting, lo berdua sekarang hilangin jejak. Pasti abis ini adik gue bakal cari tahu siapa yang bikin mereka celaka. Ngerti? Cabut lo berdua, cabut. Siap, bos. Lagi liatin apa? Lu ngapain kesini? Harusnya kan kamu istirahat di kamar. Bosen. Terus kata dokter boleh kok jalan-jalan dikit. Kok boleh nggak duduk di sini? Duduk mah duduk weh. Aku duduk ya. Bagus ya. Bintang-bintangnya banyak. Iya. Waktu aku di Sukabumi mah ya, setiap hari aku tuh ngeliat bintang kayak gini banyak di langit. Jakarta mah jarang.
Aku minta maaf ya soal kata-kataku tadi. Aku sadar, aku memang suka main nyalahin kamu. Dan aku minta maaf soal itu. Aku udah dapat laporan dari Reno. Ternyata rem kamu itu blong karena ada seseorang yang memang sengaja ngutusin kabel rem kamu. Tapi kamu tenang aja. Aku udah minta Reno untuk investigasi lebih lanjut. Cuman ada kata-kata kamu tadi yang lumayan ganggu aku. Kamu bilang bahwa kamu ngerasa Miko itu sengaja mau nyelakain kamu. Maksud kamu itu apa? Kamu tenang aja. Kamu gak perlu khawatir. Aku tahu Miko itu kakak. Tapi kalau dia terbukti salah, aku gak akan tinggal diam. Alia, aku tahu kamu lagi berusaha untuk nutupin sesuatu. Udah mendingan kamu ceritain sama aku, biar aku bisa bantu kamu. Alia jelas-jelas nutupin sesuatu dari aku.